Halo Sobat Ministry, kembali lagi bersama saya Tommy di podcast Simple Abundance. Podcast ini nantinya akan menceritakan tentang kisah hidup dari para narasumber yang nanti akan sharing-sharing di tempat ini, yang kemudian nanti akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang akan menonton podcast ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol pada podcast hari ini, aku ingin menginformasikan kalau kami semua kru, petugas dan saya sendiri dan teman saya semua dalam keadaan sehat, jadi kami izin membuka masker biar lebih nyaman lah. Begitu pakai masker terus juga agak sesak. Ada tukang bakso nggak nih? Ada dong. Gas. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol untuk narasumber kita pada hari ini, yang akan sharing tentang semangat dalam kehidupannya, silakan bro, perkenalkan nama dulu. Halo teman-teman, nama aku Ramon Excel Fardiman, tapi biasa dipanggil Excel. Aku mahasiswa Sanata Dharma, angkatan 2017. Masih kuliah? Masih dong. Masih semangat ya kuliahnya? Iya, kan cinta Sanata Dharma. Oke. Kira-kira yang aku mau tanyakan, kenapa sih mau kuliah di Sanata Dharma? Kenapa Sanata Dharma gitu ya? Ya. Aku tuh awalnya nggak tahu kalau ada Sanata Dharma di Jogja ini. Jadi ya bisa dibilang itu jalan Tuhan lah ya. Kenapa jalan Tuhan ya? Karena ada yang mengarahkan gitu di luar kemauanku. Jadi awalnya tuh aku mau masuk prodi komunikasi komunikasi di Atmajaya. Oh, di Atmajaya. Nah terus pas itu aku masuk jalur prestasi. Terus kok kayak aku tunggu-tunggu kok nggak ada kabar. Ternyata nggak lulus. Nah pas ku tanya siapa yang lulus dari SMA aku, si C, ya kita anggap aja dia si C lah ya. Si C, terus aku lihat rapotnya juga, aku nggak bilang dia bego dari aku ya, cuman dia lebih rendah nilai rata-ratanya daripada aku. Kenapa bisa dia yang keterima? Itu temanmu? Temanku, jadi ya, oh ya udahlah, mungkin dia main orang dalam kita nggak tahu. Ya terus? gas, ya udah cancel Atmajaya. Terus aku cari ke Mercubuana. Aku keterima di Mercubuana, cuman akreditasi masih C, itu yang masih. Itu prodi yang sama? Prodi yang sama komunikasi. Sambil aku tunggu UPN pas itu. Masuk UPN juga Masuk sempat? UPN juga. Cuman karena pas itu ada Rosario, terus ada yang ngingetin aku gitu loh, ngasih tahu info-info gitu. Aku inget banget namanya Bu Ben. Jadi Bu Ben tuh ngomong gini, Axel kenapa nggak masuk Sanata Dharma? Terus aku bilang kan, wah Sanata Dharma bukannya buat guru ya gitu kan. Pendidikan lah, banyak pendidikan gitu. Karena pas dia bilang Sanata Dharma aku cek langsung di Google kan. Oh enggak, itu udah universitas. Oh universitas. Ya udah oke. Aku cek tapi mereka nggak punya prodi komunikasi. Jadi dalam pikiranku, wah ini aku ngambil prodi yang kira-kira MTK-nya nggak ada gitu ya. Terus dapatlah manajemen. Oh manajemen. Gitu. Tapi ternyata masih ada. Tapi SMA IPA IPS atau IPS. SMA? Oh IPS. IPS. Oh ya udah memang ke manajemen ya. Iya manajemen. Terus keterima deh ke manajemen. Iya. Jadilah di sana Dharma sampai. Berarti Mercubuana di cancel. Cancel. Walaupun akreditasi sekarang udah Wow. Ya mungkin tuh rencana Tuhan kali ya. Itu rencana Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Kalau aku udah di Mercubuana, aku nggak bakal kenal Tommy, nggak bakal kenal Gabriel sama Sandi. Iya sih. Iya. Betul juga. Terus kira-kira pengalaman apa sih yang kamu dapatkan setelah kuliah di Sanata Dharma? Suka dukanya tuh apa? Pengalaman ya. Iya. Kalau aku ngelihat Sanata Dharma tuh ya bener-bener beragam sih. Maksudnya beragam nih. Banyak lah kita nemuin karakter orang. Dari bagus, dari jelek, itu pasti ada. Terus ya serunya di mana ya? Serunya tuh ketika kita bisa milah circle kita masing-masing. Terus kita bisa pilih mana yang jelek, mana yang buruk. Dan itu semua
keputusan kita kan. Iya. Karena aku kan dari Bogor. Ah, Ya otomatis orang tua juga nggak akan kontrol kan. Aku udah besar juga kan. Jadi ya ini saat-saat kita dimana kita cari jati diri kita masing-masing lah. Gitu. cari tempat untuk gimana ya? Jauh dari orang tua gitu ya kali ya. Mungkin. Iya, aku memang awalnya udah menekatkan diri buat jauh dari orang tua kan. Lah kenapa? Biar aku ngerti, oh ini toh hidup sendiri rasanya gitu loh. Nanti aku tahu ya kalau puitisnya pahitnya hidup tuh gimana sih gitu kan. Soalnya aku mikir kalau misalnya aku tetap sama orang tua ya aku ya satu nggak bebas. Terus kedua aku nggak bisa berekspresi lebih gitu loh. Jadi aku nggak ngerti sesungguhnya aku nih kayak gimana. Iya Gitu. juga sih. Nah kayaknya seseorang bukan jauh dari orang tua dalam arti kita nggak sayang orang tua. Enggak, bukan itu. Cuman tapi ya. gimana ya? Betul sih kita cari jati diri, benar. Itu harus diperjuangkan gitu. Awalnya malah aku nggak mau kuliah, langsung kerja. Cuman kerjanya tempat jauh. Cuman karena orang tua bilang kuliah di Jogja, aku pikir oh ya masih boleh lah gitu. Oh berarti memang orang tua juga dukung gitu. Sebenarnya- Atau gimana? Orang tua dukungnya kuliah, cuman kuliah di luar di Jogja. Soalnya kan mama kayaknya suka banget sama Jogja kan. Oh. Jadi ya udahlah aku ngikut di Jogja. Di Jogja. Gitu. Berarti orang tua masih di sana. Orang tua masih di Bogor. Di Bogor. Oh. Oke, terus sekarang kesibukannya ngapain selain kuliah? Selain kuliah aku juga beberapa kali nyambi kerja. Kok pengen kerja gitu loh? Kan maksudnya Nggak kerja nggak makan bro. di mana kerjanya? Aku Ngapain? kerja di Bantul kan. Jadi kan lagi ngehits ikan cupang tuh. Oh, kan cupang. Jadi aku ikutan main ikan cupang. Terus aku juga punya usaha sendiri walaupun itu kecil-kecilan. Terus kemarin pas Natal tuh ada petani cupang lah kalau kita bilangnya. Namanya Pak Eko. Pak Eko tuh nawarin buat Sel bantu rawat ikan yuk di farmku gitu. Ya aku pikir yuk, oh kesempatan. Soalnya pas itu aku juga belum dapat kerjaan kan. Iya. Jadi lumayan bingung. Plus aku juga suka ikan. Jadi ya boleh dicoba lah. Hitung-hitung aku pengalaman. Oh kerja kayak gini gimana rasanya. Jadi ya mumpung kita masih muda lah. Nah, tapi kan sekarang kamu lagi kuliah gitu kan. Kamu kerja lagi gitu kan. Terus kuliahmu gimana gitu kan. Maksudnya kan kamu mau nyari duit gitu kan. Terus kan ada orang tuamu gitu kan. Jujur ya, ini aku buka-bukaan di sini. Aku udah nggak pernah. Berarti hanya di podcast ini aja ya? Cuman di podcast ini. Di podcast lain tidak ada? Ya, aku tuh memang terpaksa dengan kondisi lah. Ya kondisinya yang memaksa kayak gini gitu. Soalnya orang tua tuh udah nggak transfer tuh udah kayak udah mulai aku semester berapa ya? Semester 3 atau 4 gitu aku lupa. Ya otomatis itu yang ngebikin aku kayak, oh ini gua harus kerja, kalau nggak kerja nggak makan gitu. Kalau Bentar, berarti hubungan dengan orang tua baik? baik, cuman karena pas itu ekonominya lagi down, aku yang harus mikir keras kan. Bukan mikir keras dalam arti katian gimana, cuman mikirin gimana diriku hidup di Jogja gitu kan. Sendirian lagi gitu kan? Sendirian. Nggak ada keluarga? Nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Ya udah awal kerja. Kebetulan di kos depan kos ada rumah makan. Jadi aku nyambi kerja di rumah makan itu. Soalnya dapat makan gratis. Nah, Masuk sih. masuk. Jadi uangnya bisa aku keep. Terus aku bisa makan di sana. Gitu. Berarti awalnya itu sudah dengan ikan cupang atau belum? Belum. Berarti Belum kenal. Sebelumnya memang Memang udah di rumah makan dulu. Baru dapat masukan dari banyak orang mungkin. Iya. Terus jadi suka juga sama ikan jadi Iya. ke ikan gitu. Oh, gitu. Terus kesadaranmu gimana? Kamu menanggapi kan seharusnya orang tua kan harus menghidupi anaknya. Gitu. Terus kamu kok berpikiran untuk saya mau bantu orang tua aja deh kayaknya. Ya. Gimana menurutmu? Ini sih maksudnya
kalau dibilang orang tua harusnya menghidupi anak, iya. Cuman mau sampai kapan kamu dihidupin sama orang tua kamu gitu loh. Sedangkan sedangkan di umur kita ini sebenarnya kita udah tua loh. Aku 23 tahun. Maksudnya aku ngelihat story IG temanku kayak udah banyak yang tunangan. Udah banyak 23 iya, tunangan. udah tunangan, terus udah ada yang nikah. Ya nggak tahu ya di luar nikah atau sah ya. Cuman ya maksudku kita udah nggak bisa ngelak. Jalan itu udah depan mata. Kita kerja, dapat jodoh mungkin, habis itu nikah. Atau mungkin ada yang milih nggak nikah, itu keputusan mereka. Cuman ya itu udah depan mata, udah deket. Kita nggak bisa tutup mata soal itu. Iya. Otomatis ya kita harus mikirin masa depan kita, terus gimana kita dapat kerjaan, gimana kita dapat kerjaan yang bisa nyokong satu keluarga. Gak usah keluarga orang lain dulu, keluarga kita dulu lah. Iya. Betul juga. Menurutku kita udah harus bisa lihat ke sana, gitu. Dan Tapi nggak kan- boleh egois juga sih. Tapi kan ya ada beberapa juga yang umur-umur kita kali ya. Umur-umur kita tuh masih diberikan apa ya? Uang saku lah sama orang tuanya gitu. Ya itu nilai plus buat kalian dong kalau ya selama orang tua kalian masih bisa ngasih ya udah syukuri. Maksudnya gini loh, kalian kuliah, jangan sampai nyentuh kerja. Karena orang yang udah nyentuh kerja, orang yang udah tahu akan uang, kuliahnya pasti keteter, jamin. Ya betul juga sih sebenarnya. Iya. Terus kira-kira gimana ya? Kamu terima nggak dengan kehidupan seperti ini? Apakah ya, Tuhan sudah memberikan ini yang terbaik pun kamu merasa ini jalan Tuhan atau bukan gitu? kalau dibilang terima atau enggak ya kita harus terima. Soalnya kalau nggak terima ya parah banget sih. Cuman kalau dibilang nyerah ya aku sempat nyerah sebenarnya. Sempat nyerah juga. Sempat nyerah. Cuman gini loh. Kalau misalnya kita nyerah terus kita nggak ngelihat. Kita nyerah terus nih kayak bersungut-sungut. Aduh kenapa hidup gua kayak gini. Cuman kita nggak ngelihat ke sekeliling kita. Ternyata udah banyak loh orang ngebantu, udah julurin tangan. Ya itu kan secara nggak langsung itu jalan Tuhan sebenarnya. Iya sih kayak. Ya kayak aku pernah bilang gini ke diriku. Tuhan jahat banget ya giniin gue ditinggal di Jogja sendiri gitu kan. Iya. Kondisi ekonomi kayak gini. Kayak gitu lagi. Kok aku nggak ada lihat inisiatif lu lah buat bantu gue gitu kan kasarannya kan. Cuman pas aku refleksi diri kayak melamun gitu kan. Oh iya ya. Sebenarnya Tuhan udah bantu loh kayak teman-teman kayak ada yang ngasih makan gitu, ada yang ngajak makan, mungkin aku ditraktir Romo makan babi gitu, itu kan udah salah satu jalan Tuhan. Iya sih. Aku nggak ditinggalin. Terus tiba-tiba aku dapat angpau, transferan gitu kan, ada info-info kerjaan, itu semua udah dikasih sama Tuhan. Cuman mungkin kita aja yang terlalu bebal buat ngelihat jalan itu. Menurutku sih gitu. Iya sih sebenarnya tinggal bagaimana kita memaknai hidup ini, apa ya istilahnya jalannya gitu. Iya. Jalan menuju apa yang kita inginkan dengan orang lain gitu, bantuan Iya, dari orang lain benar. gitu ya kali. Terus gimana sih kamu memaknai kehidupan ini? Kuliah, padahal masih kuliah, lagi skripsi, terus kamu harus berusaha kerja. Aku juga dengar kamu harus bantu adikmu juga sekolah, Ya. iya kan? Itu ya aku Gimana cuman kamu memaknai itu? gimana ya? Kita kerja sambil kuliah itu dua hal yang berbeda gitu loh. Kayak di sini kamu cari uang, satu sisi kamu harus cari pendidikan sama ijazah. Betul. Iya kan? Iya. Tapi sama-sama ada persamaan, kita mencari sesuatu gitu loh. Ya maksudku kayak ya udahlah ngalir aja gitu loh. Di saat kamu punya prioritas pertama itu yang kamu jalanin. Walaupun prioritas utamaku harusnya kuliah. Iya. Cuma satu sisi aku harus kerja. Jadi ya harus dibagi dua. Harus dibagi dua. Harus dibagi dua. Cuman yang pengalaman yang aku bisa ambil kalau misalnya kalian punya ekonomi yang lebih gitu ya udah kalian fokus kuliah aja, jangan yang aneh-aneh. Karena menurutku kayak kalian sambil kerja gitu susah deh.
Tapi kamu masih semangat? Semangat dong, masih dong. Semangat ya hadirin Semangat. tuh. Ya aku nggak pernah ngerasa kayak masalahku paling besar gitu loh. Iya. Kayak pasti ada orang yang punya masalah paling besar gitu loh. Makanya kayak aku masa Excel ngeluh sih, masa nggak semangat sih. Pasti aku yakin pasti di luar sana pasti banyak orang hebat yang punya masalah lebih besar daripada aku. Dan aku yakin kayak Tuhan tuh ngasih masalah ini karena Tuhan tuh ngerti aku mampu buat jalanin ya. Ya, betul, setuju. Aku Dan pasti masih Tuhan pegang memberikan prinsip jalan itu. keluar gitu. Iya pasti. Semua orang punya cara yang berbeda-beda. Tuhan Semua orang kasih pasti. cara yang berbeda-beda untuk Pasti. setiap orang. Aku percaya Tuhan ngerti kapasitas hambanya masing-masing lah. Iya, betul sih. Pokoknya ya menurutku mending disemangatin aja sih. Iya. Jangan putus asa gitu Iya. kan. Terus pesan-pesan deh untuk teman-teman sana di luar sana. Ya Gimana? buat teman-teman ya. Apa ya? Maksudku ya ini lagi Omikron kan. Iya, betul. Pasti udah hancur banget nih Pasti udah hancur. dari setiap sudut mana pendidikan, ekonomi dan lain-lain pasti Udah down. Maksudnya ya ayolah kita ikut andil kayak pakai masker ya pakai masker. Kalau udah waktunya vaksin booster ya vaksin, jangan cuek akan hal itu. Maksudnya ya sama-sama lah kita memperbenah diri. Terus kalau kuliah gitu ya kalian ya semangat gitu, jangan lesu gitu. Soalnya kan ya kita harus adaptasi kan. Apalagi sekarang dengar-dengar udah hybrid ya. Iya, hybrid betul. Offline online. Offline online. Ya kita dipaksa buat beradaptasi memang di sana. Ya, betul. Mau gimana lagi Ya kan? kita harus menyesuaikan. Itu Jadi aja. ya semangat buat teman-teman cerdas dan humanis mungkin ya. Guys. Sel, terima kasih banyak ya. Oke. Sudah sharing-sharing di podcastnya Kampus Ministry. Siap. Thanks. Semangat boy. Oke. Sip. Pokoknya aku juga doain, kita doain bareng-bareng buat siapa saja di luar sana yang lagi berjuang, hadapi kuliah, kerjaan, semua. Pokoknya semangat, percaya, andalkan Tuhan dalam setiap usaha teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang memberikan banyak inspirasi, banyak sharing-sharing kepada teman-teman sebagai bukti pengalaman hidup, pelajaran hidup untuk kita semua. Sampai jumpa.